Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan Mamang selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa kejadian yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari Kalimantan, di mana ada seorang pria yang tega menghabisi mahasiswi dengan cara yang tragis. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Seorang gadis cantik bernama Rika Safitri, dan pada saat kejadian, dia baru berumur 20 tahun. Rika merupakan 5 bersaudara, dan semua saudaranya adalah perempuan. Selama ini Rika tinggal bersama dengan orang tuanya, serta saudaranya yang lain, yang berlokasi di Desa Patarikan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Rika juga merupakan seorang mahasiswi di STIPER, atau Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Amuntai Hulu Sungai Utara. Selama berkuliah di sana, Rika dikenal sebagai mahasiswi yang baik, berprestasi dan juga mudah bergaul, sehingga ia pun memiliki banyak teman. Rika juga ternyata sangat aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya pencaksilat, dan juga resimen mahasiswa. Sebagai informasi, bagi yang belum tahu resimen mahasiswa, atau disingkat dengan nama Menwa, merupakan salah satu kekuatan sipil, yang telah dilatih lalu dipersiapkan, agar anggota-anggotanya mampu mempertahankan NKRI, sebagai salah satu wujud dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Resimen mahasiswa pun telah menjadi salah satu komponen yang ada pada warga negara, untuk mendapatkan pelatihan militer, dengan unsur-unsur mahasiswa di dalamnya. Markas dari Komando Satuan Resimen Mahasiswa, umumnya akan berada di perguruan tinggi, pada kesatuan dari masing-masing anggotanya, yang merupakan seorang mahasiswa maupun mahasiswi, yang belajar atau mengenyam pendidikan di kampus tersebut. Karena hal itulah, Rika pun selalu disibukkan dengan belajar, dan juga mengikuti setiap kegiatan organisasi di kampus, demi mewujudkan cita-citanya. Namun semua harapan dan cita-cita Rika tersebut, sepertinya harus kandas di tengah jalan, karena suatu hari dia malah ditemukan dengan kondisi memilukan, setelah sempat dinyatakan menghilang. Peristiwa ini bermula pada hari Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, atau sekitar 2 hari menjelang bulan puasa. Saat itu, Rika berjanjian dengan seorang pria, bernama Sandri yang berusia 26 tahun, di mana Rika berniat untuk membeli ponsel dari pria tersebut, setelah negosiasi di media sosial. Perlu diketahui sebelumnya, berdasarkan postingan media sosialnya, ternyata Rika ini juga berjualan berbagai alat kebutuhan rumah tangga serta ponsel. Singkat cerita, Sandri akhirnya datang ke rumah Rika, dan keduanya lantas melakukan jual beli ponsel, merek iPhone 13 Pro Max dengan harga Rp1 juta. Tentu saja ponsel itu bukanlah asli, melainkan merek KW atau tiruan. Namun Rika tak mempermasalahkan hal tersebut, karena dia memang berniat untuk menjual ponsel tersebut kembali. Sementara itu, ternyata kedatangan Sandi tersebut juga disambut baik oleh ayah Rika, bahkan Sandri juga disuguhi makanan serta minuman, dan mereka pun sempat terlibat suatu obrolan. Dalam obrolan tersebut akhirnya diketahui bahwa Sandri ini ternyata berasal dari Kalimantan Tengah, namun sekarang, dia ikut bersama dengan orang tua tirinya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sandri juga bercerita mengenai ayah kandungnya, yang ternyata sampai saat itu masih menganut kepercayaan lama. Selama ini, Sandri tinggal di sebuah tempat kos, yang berada di Jalan Bintara, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tak hanya itu, Sandri juga bercerita kepada ayah Rika, jika dia pernah dipenjara dan baru saja bebas. Dan kini dia pun harus mencukupi kebutuhan hidupnya, dengan bekerja sebagai buruh sayur. Merasa iba dengan cerita Sandri terkait asal-usulnya, ayah Rika pun sempat memberikan uang sebesar Rp100.000, untuk ongkos Sandri pulang. Bahkan sebelum Sandri pulang, entah karena tak tega, ayah Rika kembali memberikan uang kepada Sandri sebesar Rp50.000, agar digunakan untuk membeli makan dan juga sebat. Singkat cerita pada malam hari, setelah Rika membeli HP dari Sandri, entah mengapa ponsel yang Rika beli dari Sandri itu, sering rusak dan tak berfungsi dengan baik. Karena hal itulah, Rika pun menghubungi Sandri, dengan maksud mengembalikan ponsel, serta meminta uangnya dikembalikan. Sandri pun mengiyakan permintaan tersebut, dan menyuruh Rika untuk datang menemuinya di rumah temannya, yang berada di Jalan SMP Kelurahan Barabai Darat. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 2 April, tahun 2022, sore itu Rika berpamitan kepada orang tuanya, untuk pergi mengembalikan ponsel yang dibelinya, dari Sandri kemarin.
Tak lama setelahnya, Rika pun berangkat menuju Barabai Barat dengan mengendarai sepeda motor. Namun kala itu dia tidak pergi sendiri, melainkan ditemani adiknya yang berinisial ND. Sekitar jam 6 sore, Rika dan sang adik akhirnya tiba di rumah teman Sandri, yang bernama Rapi. Di mana saat itu, Sandri juga sudah menunggu mereka di rumah tersebut. Pas bertemu Sandri, Rika lantas mengembalikan ponsel Sandri, dan meminta uangnya untuk dikembalikan. Namun ternyata, Sandri tidak memiliki uang yang cukup untuk diberikan kepada Rika, sehingga Sandri pun mengajak Rika menemui bosnya untuk mengambil uang. Rika pun percaya saja dengan perkataan Sandri, dan bersedia ikut dengan pria tersebut. Apalagi Rika ingin cepat pulang, karena hari sudah mulai malam. Tak lama setelahnya, tepat sekitar jam setengah 7 malam, mereka berdua akhirnya berangkat menuju desa Tanah Abang, dengan jarak sekitar 20 km dari Barabai Barat. Saat itu, Sandri mengendarai sebuah truk berisi sayur, dan Rika mengikuti pria tersebut dengan sepeda motornya sendiri, dan meninggalkan adiknya ND di rumah tersebut. Namun hingga malam tiba, Sandri dan Rika belum juga kembali, ditambah ponsel ND baterainya habis, dan adik Rika pun itu tidak bisa menghubungi keluarga, ataupun Rika. Saat melihat ND, lantas pemilik rumah menyuruh gadis itu untuk masuk ke rumah, dan di sanalah ND sempat mengisi baterai ponselnya, lalu segera mengabari keluarganya. Pada saat itu juga, pihak keluarga langsung menjemput ND lalu mencari Rika. Mereka beberapa kali mencoba menghubunginya. Namun ponsel Rika sudah tidak aktif, dan mereka pun tak menemukan keberadaan Rika. Malam itu juga pihak keluarga yang khawatir, lantas melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian setempat. Hingga keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 3 April, tahun 2022, jam 5 sore, pas pada saat itu, sudah masuk hari pertama puasa dan juga menjelang berbuka. Saat itu ada seorang warga yang habis mencari ikan, terlihat berjalan pulang melewati hutan, yang berada di Kampung Baru, Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun di tengah perjalanan, pandangannya tiba-tiba teralihkan, ketika melihat sebuah benda aneh di gubuk tengah hutan tersebut. Karena merasa penasaran, warga itu pun mencoba mendekat. Namun seketika itu juga, dia malah dibuat terkejut, ketika menemukan jasad perempuan dengan kondisi yang tragis. Saat ditemukan, kondisi perempuan itu sudah mengeluarkan bau tak sedap, dan juga sudah dikerubuti serangga, serta bagian celananya pun sudah turun sampai bawah. Sontak warga itu pun, langsung berlari menuju ke pemukiman terdekat, yang jaraknya sekitar 3 km untuk meminta pertolongan warga. Penemuan ini tentu saja, membuat warga yang saat itu, sedang bersiap untuk berbuka puasa, dan mereka langsung melaporkan ke perangkat desa, dan pihak kepolisian setempat. Setelah mendapatkan laporan, petugas pun langsung bergegas menuju ke lokasi penemuan, untuk melakukan olah TKP. Setibanya di sana, polisi pun mulai melakukan penyelidikan, dan berdasarkan ciri-ciri korban, mereka menduga, jika jasad perempuan itu merupakan Rika Safitri, gadis yang sebelumnya dinyatakan hilang. Karena itu, petugas lantas mengambil gambar korban, dan mengirimkannya kepada keluarga Rika, dan pihak keluarga, akhirnya memastikan bahwa itu adalah Rika Safitri. Saat penyelidikan tersebut, petugas juga menduga jika Rika ini, merupakan korban penghilangan nyawa serta pemerkosaan. Namun untuk memastikan penyebab kematian korban, petugas lantas mengevakuasi, dan membawa jasad Rika, ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin guna dilakukan autopsi. Setelah penemuan ini, petugas tampaknya tak kesulitan, ketika mencari identitas pelaku. Karena menurut keterangan beberapa saksi, Rika terakhir kali pergi dengan seorang pria bernama Sandri. Meski begitu, sepertinya kali ini, petugas mengalami kesulitan ketika melacak keberadaan Sandri, yang diduga pria tersebut telah melarikan diri keluar daerah. Karena saat petugas datang ke tempat tinggalnya, ternyata Sandri sudah tidak berada di sana. Dan pemilik kos berkata, Sandri tidak pulang dari sejak hari Sabtu, tepat di hari hilangnya Rika. Di sisi lain, di tengah proses penyelidikan tersebut, entah dari mana mulainya, tiba-tiba ada berita yang bermunculan, yang mengatakan bahwa pelaku telah tertangkap. Namun pihak kepolisian langsung membantah dan berkata, jika berita tersebut adalah palsu, dan sampai saat itu mereka masih mencari keberadaan dari pelaku Sandri ini. Singkat cerita, setelah beberapa hari dilakukan penyelidikan, titik terang pencarian pelaku mulai terlihat ketika petugas mendapati informasi keberadaan Sandri di Kalimantan Tengah. Hingga beberapa hari setelah penemuan, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 12 April, tahun 2022, sekitar pukul 7:30 pagi, tim gabungan Resmo Polres Hulu Sungai Tengah, dengan di backup Resmo Polda Kalimantan Selatan, dan Polda Kalimantan Tengah, akhirnya berhasil menangkap pelaku, yaitu Sandri. Tidak mudah untuk mengamankan pria bertato ini, karena Sandri ternyata sempat mencoba berontak dan berteriak, untuk memprovokasi warga setempat.
Petugas pun terpaksa melakukan tindakan tegas, dan terukur di kaki kanan pelaku, yang juga residivis tersebut. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian lantas mengamankan barang bukti, berupa sepatu, jaket hitam, dan celana panjang, yang digunakan Sandri saat melakukan aksinya. Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor milik Rika, yang ternyata, nomor polisinya sudah diubah Sandri, untuk mengelabui petugas. Setelah dilakukan interogasi, akhirnya diketahui, bahwa motif Sandri melakukan hal tersebut ternyata dilatar belakangi rasa sakit hati. Kepada polisi, Sandri menceritakan peristiwa itu. Bermula ketika dia bertemu dengan Rika, dan Rika itu pun meminta mengembalikan uang dari ponsel yang sebelumnya ia jual. Dari persoalan itulah, Sandri dibuat kesal dan tiba-tiba timbul niat buruk kepada Rika. Kemudian dia berpura-pura mengajak Rika untuk menemui bosnya dengan tujuan mengambil uang. Alih-alih pergi ke tempat bosnya, Sandri malah mengajak Rika menuju sebuah hutan yang berada di Kampung Baru, Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di lokasi inilah, Sandri lantas mencoba memperkoas Rika. Namun gadis yang juga pandai pencak silat ini pun terus melakukan perlawanan hingga membuat Sandri merasa kewalahan. Kemudian Sandri lantas mengambil sebuah batu dan langsung mengarahkannya ke bagian kepala belakang Rika hingga membuat gadis itu lemah tak berdaya. Setelah itu, Sandri lantas menutup mulut dan memegang leher Rika dengan kuat hingga membuat kesadaran Rika perlahan-lahan mulai menghilang. Yang semakin membuat pilu, dalam kondisi ini, Rika ternyata masih sempat mengucapkan takbir sebanyak 5 kali. Meskipun pada akhirnya, Rika pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Namun tidak puas dengan hal itu, Sandri ini malah membawa Rika ke sebuah gubuk. Lalu dia pun mulai memperkaos gadis tersebut meski kondisinya sudah tak bernyawa. Setelah melakukan aksinya, Sandri langsung kabur meninggalkan lokasi. Namun sebelum pergi, Sandri sempat menutupi tubuh Rika dengan jaket yang dia temukan di dalam jok motor milik Rika. Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober, tahun 2022, sidang akhir dalam kasus ini dilakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Barabai. Namun Sandri mengikuti sidang dari rumah tahanan. Dalam sidang tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhi vonis kepada pelaku Sandri dengan hukuman penjara seumur hidup. Di mana putusan tersebut ternyata lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni meminta pelaku dihukum 20 tahun penjara. Sementara itu, kasus Sandri sepertinya mencatatkan sejarah, karena baru kali pertama ini, Hakim Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan vonis seumur hidup kepada pelaku tindak kriminal. Hakim menyebut mereka tidak harus terpaku pada tuntutan jaksa, dan para hakim tentu saja memiliki pertimbangan khusus yang lain, karena mereka juga harus melihat dari kualifikasi perbuatan pelaku, riwayat pelaku, bagaimana kondisi korban, serta dampaknya kepada masyarakat. Selain itu, perbuatan yang dilakukan Sandri ini sudah tidak bisa dimaafkan dan tak berperi kemanusiaan. Apalagi dia juga seorang residivis dengan masa bebas bersyarat. Tak hanya menghabisi dan memperkaos Rika, Sandri ternyata juga pernah melakukan hal yang sama kepada seorang anak di bawah umur dan baru bebas pada tahun 2021 silam. Bahkan lokasi yang ketika dilakukan Sandri pada saat itu, ternyata juga sama dengan kasus Rika, sehingga hakim menyebut, tidak ada hal yang meringankan untuk pelaku ini. Itu dia kawan kisah dari seorang Sandri, yang akhirnya harus mendekam di penjara, dengan waktu seumur hidup. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.